Jadi ketika mendengarkan orang ikut kejuaraan itu gitu ya, maksudnya melafazkan Al-Quran dengan nada yang sangat indah, itu buat saya ini sesuatu, ini keren sih gitu. Dan itu bisa nyampe walaupun saya nggak ngerti. Ini adalah kisah Marcel Siahaan, sebuah perjalanan panjang menuju cahaya. Hidup adalah perjalanan. Sebagian kita menemukannya dengan mudah. Sebagian lagi harus menelusuri berbagai jalan sebelum menemukan tujuan sejati. Seorang musisi berbakat yang mengalami perjalanan spiritual penuh warna sebelum akhirnya menemukan keyakinannya. Marcel lahir di tengah keluarga yang unik. Ayahnya seorang penganut Kristen Protestan dari Ambon, sementara ibunya seorang Muslim dari Solo. Sejak kecil, Marcel sudah akrab dengan berbagai ajaran agama. Rumahnya bukan hanya tempat berlindung, tapi juga tempat di mana beragam keyakinan bertemu dan hidup berdampingan. Jadi kemudian saya dari kecil sudah banyak melihat bagaimana berinteraksi antara pemahaman-pemahaman dan juga cara pandang yang berbeda. Gitu ya. Marcel menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Seperti anak-anak lain, ia menjalani baptisan, mengikuti katekisasi, bahkan sempat menjadi putra altar. Kita sekolah semuanya sekolah Katolik. Kakak saya yang paling tua, yang perempuan di Santa Angela di Bandung. Kita sekeluarga yang cowok-cowok nih, semuanya di Santo Aloysius Bandung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada pertanyaan yang terus mengusik. Apakah aku benar-benar yakin dengan ini? Adik saya juga begitu, Mas. Mengalami proses-proses gitu, dibaptis dan segala macam. Hanya saya aja yang kemudian nggak punya keyakinan apa-apa saat itu, kayak terlewat aja. Pencarian spiritualnya tidak berhenti di situ. Ia mulai mengeksplorasi agama Buddha, mendalami ajaran keseimbangan yin dan yang, hingga memahami filosofi kejawen yang diwariskan keluarganya. Bagi Marcel, semua keyakinan ini memiliki esensi yang sama, mencari keseimbangan, kedamaian, dan kebenaran. Salah satu momen yang membekas adalah ketika ia pertama kali mendengar tilawah Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan Nada-nada indah dari lantunan ayat suci itu menyentuh hatinya. Ia tidak mengerti artinya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terpukau. Ini indah, pikirnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika mendengarkan orang ikut kejuaraan itu gitu ya, maksudnya melafazkan Al-Quran dengan nada yang sangat indah, itu buat saya ini sesuatu, ini keren sih gitu. Dan itu bisa nyampe walaupun saya nggak ngerti. Saat masih kecil, Marcel adalah penggemar acara Mimbar Agama di TVRI. Ia menyaksikan berbagai fragmentasi dari berbagai agama, termasuk ceramah dari Bante Panavaro, seorang guru spiritual yang nantinya membimbingnya menjadi seorang Buddhis. Ini adalah fase penting dalam pencarian jati dirinya. Di tengah karier musiknya yang semakin melambung, Marcel terus mencari. Ia mencoba memahami makna hidup dari berbagai perspektif. Ada masa di mana ia merasa dirinya agnostik, tidak sepenuhnya percaya, tetapi juga tidak menolak keberadaan Tuhan. Seperti kapal di tengah samudra, ia mengarungi pencarian yang panjang, bertanya, merenung, dan berusaha menemukan cahaya yang benar-benar bisa membimbing langkahnya. Dan kemudian ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Rima Melati Adams, wanita yang bukan hanya menjadi pendamping hidupnya, tetapi juga seseorang yang tanpa paksaan, tanpa tekanan, memberikan contoh tentang kedamaian dalam Islam. Rima tidak pernah menuntut Marcel untuk menjadi seorang Muslim, tetapi sikap dan keteguhannya dalam beribadah justru membuat Marcel semakin tertarik untuk memahami Islam lebih dalam. Inilah titik di mana Marcel mulai membuka hatinya lebih luas. Ia mempelajari Islam bukan karena desakan, tetapi karena keinginannya sendiri. Ia menemukan bahwa ajaran Islam mengajarkan keseimbangan, kedamaian, dan jawaban atas banyak pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Namun, memahami adalah satu hal, dan mengambil keputusan adalah hal lain. Dalam perjalanan spiritualnya, Marcel menghadapi berbagai tantangan, bukan hanya pergolakan batin, tetapi juga tekanan dari lingkungan sekitar. Apakah ia siap untuk mengambil langkah besar?
Marcel mulai berdiskusi dengan banyak orang, dari sahabat, keluarga, hingga para ulama. Ia ingin memastikan bahwa keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang benar-benar ia yakini. Hingga akhirnya, ia menemukan jawaban. Pada tahun 2012, Marcel Siahaan resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam momen yang penuh haru, ia resmi menjadi seorang Muslim. Ini bukan keputusan yang diambil secara terburu-buru, melainkan hasil dari perjalanan panjang mencari kebenaran. Sejak saat itu, hidup Marcel berubah. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Islam bukan sekadar agama baginya, tetapi jalan hidup yang memberikan makna dan keseimbangan. Keyakinannya semakin mantap, dan ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Kini, bersama istri dan anak-anaknya, Marcel membangun kehidupan yang lebih tenang dan penuh keberkahan. Ia tetap menjadi musisi, tetap berkarya, tetapi dengan perspektif yang berbeda. Ia ingin agar musiknya juga bisa menjadi sarana berbagi pesan kebaikan dan kedamaian. Perjalanan ini adalah bukti bahwa pencarian kebenaran adalah hak setiap manusia, bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia. Semua langkah, semua pertanyaan, semua pencarian akan berujung pada satu titik, menemukan kedamaian dalam keyakinan yang benar-benar diyakini. Ini adalah kisah Marcel Siahaan, sebuah perjalanan panjang menuju cahaya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.